Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Flashback, belajar sejarah bareng Ventur. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang benar-benar luar biasa nih sahabat. Siapa yang nyangka kalau seekor hewan kecil seperti laba-laba bisa jadi penyelamat manusia paling mulia di muka bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pakai logika, mungkin ini terlihat nggak masuk akal ya, tapi percaya deh sahabat, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk kecil ini jadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Islam yang tidak terlupakan. Kisahnya terjadi saat momen hijrah, saat Rasulullah harus meninggalkan tanah kelahirannya di Mekah dan menuju Madinah untuk memulai babak baru dakwah Islam. Jadi gimana sih ceritanya sampai laba-laba bisa terlibat dalam peristiwa sekrusial itu? Dan gimana ya cara Allah menunjukkan kekuasaannya melalui cara yang begitu sederhana? Yuk kita ulas selengkapnya di Flashback episode hari ini. Kisah ini bermula di tahun 622 Masehi. Di saat itu, kaum muslimin mulai melakukan hijrah besar-besaran dari Mekah menuju Madinah. Sebagian besar sahabat sudah berangkat duluan. Yang tersisa di Mekah hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa orang yang sakit atau tidak mampu berangkat. Hijrah ini membuat kaum Quraisy semakin panik karena mereka khawatir pengaruh Islam semakin meluas hingga ke Madinah. Hingga pada sekitar tanggal 12 September 622 Masehi, para pemuka Quraisy berkumpul di sebuah tempat strategis yang disebut Darun Nadwa. Mereka merancang rencana jahat untuk membunuh Rasulullah dengan cara yang licik dan terorganisir. Tapi rencana itu tidak berjalan mulus nih sahabat. Allah menyampaikan peringatan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Malam itu juga Rasulullah diperingatkan agar tidak tidur di rumahnya. Sebagai gantinya, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di tempat tidurnya demi mengecilkan kecurigaan para pembunuh yang mengintai. Sementara itu, Rasulullah segera menemui sahabatnya yang paling setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bersama-sama mereka menyusun strategi pelarian. Bukan menuju utara ke arah Madinah seperti yang diharapkan musuh, tapi mereka malah bergerak ke selatan menuju gunung yang disebut Jabal Thur. Langkah ini bukan tanpa alasan ya sahabat. Ini adalah taktik untuk mengelabui para pengintai Quraisy yang mengira Rasulullah akan langsung menuju Madinah. Padahal sebenarnya beliau dan Abu Bakar sedang menuju tempat persembunyian di Gua Thur yang ada di arah berlawanan. Sekitar tanggal 13 September 622 Masehi, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq mulai bergerak meninggalkan Mekah secara diam-diam. Setelah menempuh perjalanan sejauh sekitar 8 km, mereka sampai di sebuah gua kecil di puncak Jabal Thur. Gua ini namanya Gua Thur dengan tinggi sekitar 1,25 meter dan luasnya kurang lebih 3,5 meter persegi. Rasulullah bersembunyi di dalamnya selama 3 malam, dari malam Jumat sampai malam Minggu. Sementara itu, kaum kafir Quraisy yang marah besar karena Rasulullah berhasil lolos dari kepungan mereka, langsung melakukan pencarian yang besar-besaran. Mereka bahkan menawarkan imbalan sebanyak 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa membawa Rasulullah kembali dalam keadaan hidup ataupun mati. Hingga akhirnya mereka berada tepat di depan mulut Gua Thur. Ini adalah detik-detik paling mencekam dalam perjalanan hijrah Rasulullah. Bayangkan sahabat, para pengejar itu berada hanya beberapa langkah dari tempat sembunyi Rasulullah dan Abu Bakar. Dan saat itulah terjadi mukjizat. Allah memerintahkan seekor laba-laba untuk membuat sarang di mulut gua, dan bersama itu pula ada sarang burung yang menambah kesan bahwa gua itu tidak terjamah oleh manusia. Melihat kondisi itu, para pengejar berkata, "Tidak mungkin ada orang masuk sini, sarangnya aja masih utuh." Akhirnya, mereka pun pergi tanpa menyadari bahwa orang yang mereka cari sedang bersembunyi di dalam gua saat itu juga. Setelah keadaan aman, pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau sekitar 16 September 622 Masehi, Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Yathrib, yang sekarang kita kenal sebagai kota Madinah. Dan tahu gak sih sahabat, ternyata semua ini sudah dipersiapkan secara rapi oleh Abu Bakar. 2 ekor unta sudah dititipkan kepada seorang penunjuk jalan yang dipercaya bernama Abdullah bin Uraikid. Dan setelah 3 malam, unta itu dibawa ke Gua Thur untuk mengantar Rasulullah dan Abu Bakar menuju Madinah.
Sementara itu, Asma dan Aisyah putri Abu Bakar bertugas menyiapkan semua perbekalan untuk perjalanan yang panjang itu. Dan gak cuma itu ya sahabat, Abu Bakar juga membawa seluruh sisa kekayaannya saat itu sebesar 5.000 dirham atau setara dengan 20 juta rupiah. Kalau sahabat mau tahu fakta sejarah Islam lainnya yang gak kalah menarik, stay tune di konten flashback alias belajar sejarah bareng Ventur. Mimin pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.